Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Salsabella Edelweiss dengan NIM 124190035. Saya dengan rekan saya Naila Azahra Abror dengan NIM 124190047 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Struktur Tradisional Masyarakat Hukum Adat. Mata kuliah hukum adat diampu oleh Ibu Anggita Anggriani. Nah, di dalam presentasi kali ini akan ada beberapa poin. Poin pertama dan kedua ini akan dibahas oleh saya. Lalu poin ketiga dengan poin terakhir itu akan dibahas oleh rekan saya Naila. Masuk ke poin pertama, ada bentuk dan ciri-ciri struktur masyarakat adat di Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa di materi-materi sebelumnya itu sudah dijelaskan hukum adat itu merupakan hukum yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat yang ditumbuhkan dan diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur kehidupan mereka. Dan kebiasaan-kebiasaan tersebut ini dilestarikan secara turun-temurun. Lalu, jika ada hukum adat itu berarti ada masyarakat adat. Nah, apa sih masyarakat adat itu? Dalam pengertian hukum adat ini, masyarakat adat itu merupakan golongan manusia yang memiliki pola kehidupan berulang yang sama. Nah, pola kehidupan berulang yang sama ini tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur dan menjaga pergaulan-pergaulan hidup mereka. Nah, namun setiap masyarakat atau komunitas itu sendiri memiliki hukum adat yang berbeda-beda. Nah, persekutuan hukum kehidupan masyarakat adat ini ada dibagi menjadi beberapa persekutuan. Namun, di dalamnya itu ada beberapa juga yang bukan persekutuan hukum. Nah, jadi untuk menjadi sebuah persekutuan hukum itu harus ada 4 syarat yang dipenuhi. Pertama, kelompok orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu harus bersifat statis. Yang kedua, memiliki pemerintahan dan kekuasaan yang berdaulat. Yang ketiga, memiliki harta kekayaan sendiri. Yang keempat, persekutuan tersebut bertindak sebagai kesatuan lahir batin ke dalam maupun keluar sebagai pendukung hak dan kewajiban. Nah, bentuk-bentuk persekutuan hukum dan sistem pemerintahan persekutuan hukum adat di Indonesia ini dikelompokkan dalam 3 jenis. Ada ketetanggaan, keorganisasian, dan persekutuan kekerabatan. Nah, persekutuan kekerabatan ini disebut juga sebagai masyarakat genealogis. Yang pertama, yang tadi saya sebutkan itu ada persekutuan ketetanggaan. Nah, persekutuan ketetanggaan ini seperti yang namanya persekutuan ketetanggaan, mereka ini lahir dari orang-orang yang mendiami satu kediaman yang sama atau satu lingkungan yang sama. Jadi masih tetangga gitu. Ini bukan cuma sekadar ketetanggaan, tapi rasa dekat mereka ini yang menimbulkan kemudian rasa kekeluargaan dan ikatan yang kuat. Seperti pepatah Jawa bilang, kebetulan saya orang Jawa. Sebelumnya mohon maaf ya kalau pelafalannya itu agak beda karena udah lama nggak ngomong bahasa Jawa. Intinya, dudu sana, dudu kadang, ning yen mati, melu kelangan. Itu artinya kayak keluarga bukan, saudara bukan, namun jika ada yang meninggal tuh rasanya juga ikut kehilangan. Nah, arti dari peribahasa ini tuh menunjukkan suatu kedekatan walaupun bukan seorang saudara atau tidak ada pertalian secara resmi satu darah, karena sudah dekat, jadi kalau ada yang jauh atau tertimpa musibah itu juga ikut sedih. Nah, dari pepatah tersebut itu juga menggambarkan bahwa mereka persekutuan ketetanggaan ini memiliki rasa empati dan solidaritas yang tinggi. Lalu, kepada jenis yang kedua, persekutuan keorganisasian. Nah, keorganisasian ini banyak kita temukan teman-teman di kampus kita sendiri. Mungkin dari beberapa mahasiswa daerah yang mungkin dari daerah hulu atau dari daerah mana itu, mereka mengumpulkan teman-teman yang satu daerah dengan mereka, lalu mereka membuat sebuah kelompok yang kemudian menjadi organisasi, menjadi komunitas yang memiliki tujuan untuk merangkul dan memberikan dukungan satu sama lain, atau juga bisa untuk berbagi informasi dan sebagainya.
Lalu kita langsung masuk ke poin ketiga, ada masyarakat genealogis. Nah, masyarakat genealogis ini apa sih? Masyarakat genealogis ini adalah masyarakat yang strukturnya itu berdasarkan asas keturunan, yang anggota-anggotanya itu merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua itu berasal dari satu keturunan yang sama. Nah, masyarakat genealogis ini memiliki 4 pertalian keturunan. Yang pertama itu ada struktur patrilineal. Apa sih struktur patrilineal ini? Struktur ini menekankan garis keturunan pihak ayah. Jadi, anak dianggap menjadi bagian dari keluarga ayah. Itu seperti ada hak waris, marga, serta tanggung jawab sosial biasanya diturunkan melalui garis laki-laki. Contohnya itu di suku Batak di Sumatera Utara, anak laki-laki itu meneruskan marga dari ayahnya. Lalu ada masyarakat matrilineal. Masyarakat ini tuh memiliki struktur atau garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Anak-anak menjadi bagian dari keluarga ibu dan biasanya warisan serta kedudukan sosial ini mengikuti garis dari perempuan atau dari ibunya. Contohnya itu seperti di suku Minangkabau di Sumatera Barat, di mana rumah dan harta pusaka diwariskan kepada anak perempuan. Lalu yang ketiga ada struktur masyarakat patrilineal beralih-alih. Ini dia itu bersifat fleksibel ya teman-teman, di mana garis keturunan itu bisa ditarik dari pihak ayah atau ibu tergantung keadaan sosial budaya atau kesepakatan keluarga. Contohnya, beberapa masyarakat di Nias itu menerapkan sistem ini secara bergantian sesuai tradisi keluarga. Yang keempat ada struktur parental atau bilateral. Ini strukturnya ini mengakui kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zara Abror. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Putri Adelia. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang keterkaitan antara masyarakat genealogis dengan struktur masyarakat adat. Di Indonesia, struktur masyarakat adat itu tidak hanya dibentuk oleh faktor geografis dan budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan genealogis atau sistem kekerabatan. Dalam masyarakat genealogis, hubungan darah itu menjadi penentu faktor utama dalam menentukan status sosial, hak kewajiban, kepemimpinan, serta pewarisan nilai-nilai adat. Oleh karena itu, masyarakat adat menerapkan sistem ini membuat struktur sosialnya itu menjadi sangat kuat, teratur, dan mampu bertahan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada dasar pembentukan struktur sosial adat, yang mana hubungan genealogis itu berperan sebagai fondasi utama dalam pembentukan struktur sosial masyarakat adat. Dalam masyarakat genealogis, setiap individu itu memiliki posisinya berdasarkan garis keturunan dan leluhur tertentu. Hubungan ini bukan hanya menandakan sebuah ikatan keluarga, tetapi juga menentukan kedudukan sosial, tanggung jawab, dan hak-hak adat seseorang. Sebagai contoh, ada pada masyarakat Batak Toba, yang mana sistem kekerabatannya itu bersifat patrilineal, yang mana garis keturunan itu diambil dari ayah. Terus ada dari Minangkabau, yang sistem kekerabatannya itu bersifat matrilineal, yang mana garis keturunan itu diambil dari ibu. Selain ada Batak Minangkabau, ada juga dari masyarakat Jawa. Walaupun masyarakat Jawa tidak sepenuhnya menerapkan sistem patrilineal atau matrilineal, garis keturunan patrilineal itu tetap menjadi acuan yang paling utama dalam pewarisan nama keluarga, tanggung jawab, dan warisan budaya. Dalam masyarakat adat sendiri itu, struktur sosial dibentuk berdasarkan hubungan darah dan sistem kekerabatan bilateral, yaitu pengakuan terhadap garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Namun dalam praktik adat sendiri, pewarisan tanah, gelar kebangsawanan, tanggung jawab keluarga, garis keturunan laki-laki cenderung lebih diutamakan. Sebagai contoh, pada
Keraton Jogja sama Surakarta. Gelar kebangsawanannya tuh biasa diwariskan melalui garis ayah, dan status sosial seseorang itu sangat berpengaruh oleh kedudukan keluarga dalam hierarki sosial tradisional. Selanjutnya ada kepemimpinan dan legitimasi adat. Dalam masyarakat adat sendiri itu sistem kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan genealogis. Kepemimpinan adat biasanya bersifat turun-temurun, di mana kayak posisi pemimpin seperti kepala desa, kepala suku, penghulu, raja diwariskan kepada keturunan yang dianggap sah secara adat. Tidak ada kepala desa, adanya kepala suku, penghulu, atau raja. Proses ini tuh, kepemimpinan ini itu tidak hanya berdasarkan garis keturunan biologis, tetapi juga harus melibatkan pertimbangan moral, pengalaman, serta kemampuan dalam menjaga nilai-nilai adat. Selanjutnya ada kelembagaan dan hukum adat. Salah satu aspek paling jelas dan menunjukkan keterkaitan antara masyarakat genealogis dengan struktur adat sendiri itu adalah hukum adatnya. Hukum adat itu tidak dibuat secara formal seperti hukum negara, tetapi lahir dari konsensus dan tradisi yang diwariskan melalui garis keturunan. Yang keempat ada aspek budaya dan religius. Keterkaitan masyarakat genealogis dengan struktur masyarakat adat juga tampak pada aspek budaya dan religius. Dalam sistem genealogis, leluhur tuh memiliki kedudukan yang sangat dihormati karena mereka tuh dianggap sebagai sumber nilai perlindung dan penentu keseimbangan spiritual komunitas. Baik, yang terakhir itu ada kesimpulan. Struktur masyarakat hukum adat di Indonesia sendiri itu sistem sosialnya itu sangat kuat karena dibentuk oleh nilai-nilai tradisional serta norma adat yang ada. Yang mana secara pokok itu dibagi menjadi persekutuan ketetanggaan, keorganisasian, dan kekerabatan atau biasanya genealogis. Masyarakat genealogis sendiri yang didasarkan pada hubungan darah itu berfungsi sebagai fondasi utama karena menentukan hak waris, kedudukan sosial, serta kepemimpinan adat. Oleh karena itu, hubungan genealogis menjadi perekat sentral yang tidak hanya membentuk tatanan sosial tetapi juga mendasari berlakunya hukum adat itu sendiri. Selain itu, ia juga menjaga kesinambungan budaya dan religi melalui penghormatan kepada leluhur kita. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.